baca buku-buku, nggak usah takut segala macam. Sweaternya keren ini, Best Camp Military Lifestyle dari Mami Dewi Persik. Begitu. Akhirnya bisa live juga. Kalau lagi bahagia nggak nafsu makan. Iya, padahal pasti kok bilang makan yang banyak biar biar gemoy. Udah dingin di sana. Dari kemarin juga udah dingin. Cuma kan di rumah pakai heater. Terus kalau Mami Dewi temenan sama Fitri kenapa? Apa masalahnya dengan aku? Kuyus karena kagil love ya. Berapa suhu udaranya? I don't know. Kalau Cici pindah rumah, siapa yang tempatnya antara aku jual atau enggak aku sewain, guys? Kayaknya aku sewain sih. Baru juga beli berapa bulan masa aku jual ya kan? Rumahnya kemana Ci pindah ke LA? Ini mau di apa? Mau disewain atau aku lihat dulu, aku ketemu si Koko dulu. Kalau si Koko bilangnya everything is good, ya gue balik lagi ke San Francisco. Sehari 2 hari gue beresin semuanya, terus ada property management. Aku udah ada property management. Kayak ke diet ya. Ya. Jangan dijual, ya kayaknya nggak dijual sih. Jadi kalau ada apa-apa, itu rumahku sayang. FS gembar-gembor nggak takut lewat buku. Aslinya takut, dia cemen kayaknya. Bukan sama aku lah cemennya, sama si tante lah. Sama mamanya si Koko lah dia takutnya. Bukan sama aku lah. Halo tetangga, hai. Kenapa pindah Ci? Ya kan si Koko tinggalnya di LA, masa aku tinggalnya dua kota yang berbeda, ya kan? Tapi aku tunggu abah-abah dari si Koko juga lah, gila aja lu tiba-tiba ke LA kayak bawa koper gitu kan? Ngapain? Ya tunggu si Koko bilang move gitu loh. Spill lipstiknya, bukan lipstick sayang, lip oil. Jangan dijual, diinvest aja sejarah Pak. Iya, makanya aku kayak yang sayang. Kerjaannya gimana nanti? Aduh, kalau kerja mah aku bisa kerja dimanapun sayang, ya. Bisa kerja sama si Koko, bisa bisnis sama si Koko. Nggak kerja pun nggak apa-apa kata si Koko kemarin. Tapi kan aku pasti bosen di rumah, jadi mending aku kerja sama si Koko. Jadi kemana si Koko kerja, aku ikut. Tidak, I have to know, ya. Kayak kan masih invest Bitcoin masih. Nggak ada di Indonesia lip oilnya, ini di dollar store gitu loh guys. Ci, Natalan gak ke rumah nyokap? Enggak, kayaknya nyokap yang datang ke aku deh. Kakak gak mau nikah atau belum ada yang kakak sayang? Ini sama si Koko mau nikah. Jadi aspri Koko. Iya, aku mau jadi asisten pribadinya si Koko dulu. Jadi aku harus tahu dulu apa bisnisnya, apa itunya. Jadi kalau si Koko sakit atau apa, seenggaknya aku ada gambaran gitu apa yang dia lakuin gitu kan. Kita jadi pasangan juga jangan kayak yang biar aja lah di rumah aja gitu. Don't do that. Masih beasin kan masih? Kimina. Koko siapa sih? Pacar aku lah. BTW giveaway-nya gak kebagian nih Yoke. Nanti ada 10 lagi guys, tenang. Kan dari kemarin udah 5 juta. Masih ada 10 orang lagi buat 5 juta lagi. Kan aku janjinya 10 juta kan. Nanti kalau aku merit, ini geger sih kalau misalnya gue kasih berapa ya. Tunggu si Koko deh, biar si Koko yang bilang aja. Kok aku mau bagi-bagi giveaway dong buat buat orang-orang yang believe in love gitu kan. Ya udah bagi-bagi aja. Gue nggak mau ngesebutin nominalnya deh ya.
Kalau ini kan dari duit gua 10 juta. Kalau nanti yang buat ntar kalau kita merit, kita kasih giveaway ke netizen beda lagi, itu dari si Koko ya. Sekarang pakai duit gue. Emang udah video callan belum? Baru voice note, foto ya. Dia lagi berkabung guys, mau gimana video callnya? Nggak, momennya nggak tepat. Aku juga pakai Kimena, bagus kok. Padahal pengen dapat rezeki untuk mau nikah. Dapat rezeki itu bukan minta-minta, dapat rezeki itu usaha. Ya, kalau kalian dapat apa giveaway dari aku itu mah cuman uang jajan aja, jangan berharap sama manusia, sayang. Ya. Kayak gini aja, kalau misalnya nanti ketemu sama si Koko, terus si Koko bilang, "Ya udah kamu kerja aja, kamu apa?" Aku juga nggak berharap gitu kayak yang minta ke si Koko, "Enggak, aku masih bisa kerja." Ya, walaupun si Koko punya bisnis ini ono kucrut, tetap aja aku harus usaha. Makanya si Koko bentar bilang, "Ya udah kamu ikut aku aja." Gitu kan. Jadi kamu tahu bisnis aku apa gitu kan. I will. Dan aku orangnya yang quick learner gitu guys. Kalau misalnya di bidang apa, aku harus tahu bidang apa aja, apa aja yang dia lakuin gitu. Jangan kayak yang cuman duduk di rumah jadinya bego gitu. Jadinya nggak nggak berkembang kita. Kapan ketemuan? Minggu depan, hopefully. Merit di gereja nanti, iya, merit di gereja. Aku pernah dapat dari Kayoke, thank you. Iya, dia jadi sekretaris asisten. Ya apalah, whatever lah. Nggak perlu title juga kali, I'm his wife gitu kan. I'm his girlfriend. Gitu kan. Hi, I'm the wife. Nice to meet you. How are you doing today? Yeah, we are here to talk about the contract. Which one do you have any question? Yeah, you don't agree with this term? Okay. What are you thinking? You want 50-50? If you 50-50, that means you have to put more capital, okay? You need to put more money. Do you agree? Yeah? Okay. Deal. Kayak gitu gak sih guys? Kalau Koko pas mau nikah minta perjanjian pernikahan nggak apa-apa. I'm not in it for the money. Kau nggak debat lagi sama, ngapain berdebat sama dia? Dressnya kayak apa menikah? Kayaknya aku mau 4 dress deh ya. Satu dress Chongsam. Chongsam itu yang waktu tunangan kan. Kalau Chinese itu pakai baju Chinese gitu ya. Terus habis itu aku mau di gereja beda lagi, di resepsi beda lagi, terus nanti waktu dance beda lagi ya kan. Four dresses. Please chat don't put your high expectation. No, you do have to put high expectation because if you put your expectation so low that you don't go anywhere. A, you pray. B, you believe ya. Jadi satu, kamu harus percaya dulu. Kedua, kamu harus meminta, berdoa. Ketiga, ekspektasi kamu harus tinggi. Karena kalau ekspektasi kamu rendah, berarti secara nggak langsung kamu cuma menerima di posisi itu aja, nggak bakal berkembang. Jadi kalau misalnya punya mindset itu, oke, kita bersyukur kita apa yang kita punya. Tapi jangan bilang, udah aku di sini aja, nggak kemana-mana. Aku di titik ini aja. Aku di titik ini aja, nggak mau berkembang, nggak mau usaha, nggak mau apa gitu loh. Ya, don't do that. Nyata nggak sih si Koko? Kalian dengar suara, kalian dengar itu voice note-nya aja yang I love you aja lah ya. Hai honey, good morning. Aku baru bangun, ini mau sarapan. Udah dipanggil sama mama. Tuh. Dipanggil sama mama nggak tuh si Koko? Beneran apa halu aja? Ngapain aku halu-halu di depan kalian nih? Yang nonton hampir 400 orang. Ngapain gua halu-halu guys? Yang halu-halu yang malu gua, yang sakit gua, yang sharing juga gue. Ngapain gua halu-halu? Coba, apakah pernah aku halu-halu di depan kamu? Di depan kalian, apakah aku pernah halu-halu? Gitu loh.
Kan ini aku dijodohin guys. Ini bukan kayak aku ketemu di website gitu. Enggak, aku kan dijodohin sama teman. Gimana sih? Pokoknya orang India, orang keluarganya gimana? Ya udah nerima aku. Makanya kenapa bisa berantem-berantem sama Fitri sama Amel karena mamanya nerima aku. Walaupun belum kenal ya, karena mamanya lagi berkabung. Keluarganya baru ada yang meninggal sayang. Yang buat suka dengan Koko apa? Semoga bahagia. Orangnya baik, beriman, udah dewasa, serius, em, hardworking banget, family oriented, value-value-nya itu dulu sih. Kalau dijodohin mah nggak khawatir, pasti aman. Iya, kalau misalnya gue dari aplikasi gitu, matching one on one gitu ya, itu mungkin masih bisa tanda tanya gitu kan. Ini dijodohin sayang, ini dijodohin. Jadi sahabatnya dia sama sama temennya aku, si Ko nih ya, si Ko Jordan nih aku bilang, si Ko Jordan ini temen aku ya kan. Dia bilang, yuk Yoke, kita nanti ketemuan di LA. Aku punya temen, nanti aku kenalin, dia bilang gitu. Ya ayo, gue mah ayo ayo aja gitu kan. Namanya dikenalin sama teman kan. Kayaknya dia suka deh sama lu. Gue udah kirim foto lu ke si Koko. Kata gue, mas, gue yang jadi itu kan. Gue kayak yang, masa sih? Ah, jadi apa? Jadi apa? Salting gitu kan? Masa sih si Koko suka sama aku gitu kan? Iya, dia bilang kamu cute katanya gitu. Apa? Dia dia tipenya kamu. Dia bilang gitu kan? Ah, masa sih? Ah, gitu kan? Masa sih? Gitu kan? Apa sih? Gitu kan? Jadi gue udah salting ya. Masa sih kok? Yang bener ah, gitu kan? Bener, nanti aku pulang dari Indo, kita ketemuan di LA. Terus gue bilang, ya sekarang aja lah, kok ngapain nungguin kok aku pulang dari Indo? Dia orangnya introvert, Yoke. Dia nggak bisa ketemu sama kamu sendirian. Dia bilang gitu. Nanti harus ada aku. Dia bilang gitu. Ya udah, Skype, kita Skypean. Jadi aku si Ko Jordan sama si Koko Skypean. Jadi cinta cinta pakai perantara gitu loh. Cinta pakai perantara. Dia bilang, kok Jordan, tolong dong sampein ini ke si Koko. Disampein. Si Koko, hey Jordan, kasih tahu ke si Yoke. Sampein. Disampein kata gue. Kok ini ini kita pacaran atau kenalan harus begini banget gitu ya, harus pakai perantara, gue bilang gitu kan. Dia comblanginnya nggak masalah. Harusnya kan si Koko ini langsung direct message gue dong, jangan ke Jordan, Jordan ke gua ke si ke Jordan, Jordan ke si Koko. Bulak balik, ribet dah. Kok Fitri sama Amel bisa tahu karena si mamahnya si Koko ini ternyata punya bisnis yang dikelola sama mereka gitu. Kayaknya cocok dikibulin ya. Dikibulin gimana, ini teman aku. Si Ko Jordan itu teman aku. Kenapa nggak komunikasi langsung? Ini udah komunikasi langsung sekarang. Awal-awalnya dia bilang dia nggak mau ngasih nomornya karena yang udah-udah si ceweknya kayak yang apa gitu nggak cocok. Jadi daripada buang-buang waktu nanti ketemu aja langsung, dia bilang gitu. Tapi kan ini karena gua teman si Ko Jordan, si Koko ini ya udah dia bilang gitu ketemuan dan udah lihat foto gua sama video gua, dia bilang might his type gitu. Sekarang udah chattingan sama udah chattingan, udah voice note, udah tuker foto segala macam udah. Dan hari ini aku bilang, kok aku minta video lah, aku bilang gitu, atau enggak video chat lah. Dia bilang, ya nanti kalau misalnya nggak sibuk aku kirim, dia bilang gitu. Oke. Berani nggak? Aduh, aku mah nggak takut sama siapa. Aku nggak takut sama siapa-siapa sayang. Udah VC belum? Dia lagi berkabung sayang. Mau gimana? Wah, timingnya bener-bener. Tapi disitulah mungkin Tuhan mengingatkan ya, waktu waktu kita itu kita nggak tahu ya, apa kapan dipanggil Tuhan, kapan kita sakit. Jadi
dari situlah si Koko tahu bahwa aku tuh care sama dia. Gue ke LA itu udah 3 kali guys, ya. Dalam 2 minggu ini gue ke LA udah 3 kali, gila nggak? Jadi khawatir soalnya belum voice apa video call. Aduh jangan khawatir deh guys, ini tuh udah dijodohin, udah dapet jodoh, udah apa, udah video chatan, bukan video chatan, apa voice notean, terus udah chattingan ya. Dan mamanya juga udah menghubungin gue. Nggak usah sampai sampai jauh, sejauh si Fitri bukan dilabrak sih sebenarnya. Si Fitri sampai didepak dari bisnisnya mamahnya. Gimana sih kalian tuh? Si Koko udah pernah married belum? Tadinya udah mau married cuman nggak jadi. Tahu, dia tahu aku nggak ada satupun yang aku tutupi dari sama si Koko. Kayaknya cocoknya yang lebih sayang duluan. Karena aku kan tanya dia signnya apa. Kalau cowok Pisces itu nggak bisa guys, kita kayak nunggu gitu sampai si cowoknya nyamperin itu nggak bisa. Pisces itu kita harus inisiatif dulu. Kita bilang halo, apa kabar gitu ya. Terus kalau dia bilang, cucok gitu, cantik gitu ya. Nah baru ada apa reciprocate gitu. Jadi dia si kokonya baru bilang, ya ya apa kabar juga. Jadi dia nggak mungkin duluan gitu. Kalau misalnya dia lewat lihat tertarik sama seseorang, dia nggak mungkin approach duluan. Spill dong fotonya, nggak bisa aku spill fotonya, private ya. FS bisa reach out Koko nggak? Bahayanya kalau ke reach out C. Nggak. Dan dan si Koko udah tahu, si Koko itu udah tahu gue diapain sama si Fitri, ya kan? Karena mamanya sampai sampai marah-marahinnya kayak yang wow. Guys, itu tuh ada rekaman ya guys, karena di grup itu kan ada 30 orang. Salah satunya ngerekam. Kata gue, janganlah, aku nggak mau nge-up itu, aku bilang gitu. Udah itu biar masalah bisnis mereka, jadi jangan masalah personal, gue bilang gitu kan. Spill fotonya, tapi nggak mau, aku nggak mau spill fotonya. Untungnya kok nggak punya IG ya, dia nggak main IG, nggak itu, dia udah lama besar di Amerika guys, 20 tahun lebih, baru-baru mau main IG. Aku juga lihat rekaman Yoka dibentak sama, ya udahlah. Terus kalau terus dibentak kenapa gue harus nangis gitu? Ku menangis. Cindo, iya Cindo. Cina, Indonesia, Vietnamese. Ada setengah Vietnamese-nya dia. Papanya dari Vietnam. Udah cuma dimanfaat kira-kira untuk menyentuh orang yang terlalu naif. Kalau misalnya aku aduh Tuhan. Tunggu deh guys. Kalian udah denger aja cerita dari aku lah, jangan berasumsi-asumsi ini suruhan itu. Si mamanya Koko aja udah level paling atas guys, ya. Makanya mereka manggil manggil si Amel sama Natasha aja manggil mamanya si Koko itu madam. Tuh, gua sebutin ya. Natasha sama si Amel, Nata Dipura itu manggil mamanya si Koko itu madam. Tapi tetap hati-hati ya, kalau hati-hati sih nggak masalah. Tapi jangan terlalu parno juga, kalian terlalu lebay deh. Koko gantengnya dari 1 sampai 10 berapa, Ci? 10. Buat aku 10 ya. Dia cowok yang paling ganteng yang pernah aku kenal, pernah lihat, dan pernah tertarik sama aku. 10 guys. 10. Enggak, gue sampai ke question, apa yang kurangnya? Nothing. Si Koko itu mirip-mirip yang itu nih, yang di story aku itu mirip dia mukanya.
Dia kayak Jepang Korea gitu loh perpaduannya. Mukanya mirip kayak gini dikit. Rambutnya pendek tapi. Ya. Mukanya mirip-mirip gini lah, Chinese, Jepang gitu lah. Matanya belok gitu. Matanya belok terus mulutnya gimana gitu. Tingginya berapa sih? 182. Udah mau cerita LDR ghostku cek udah 2 tahun. Oh wow. Video call aja belum pernah. Iya nggak apa-apa. Kita video. Tapi kalau video sekarang dia udah malam. Dia bilang dia lagi sibuk. Morning honey, sorry kemarin aku lagi agak sibuk. Hari ini sampai pas pemakaman, aku jarang pegang HP. Banyak orang datang, aku harus ketemu sama mereka. Mungkin agak siang atau malam aku di Vietnam. Ini pagi-pagi aku mandi sarapan, orang Indo sudah pada mulai datang. Sudah harus tutup peti karena takut pengawet cyanida kehirup jadi racun katanya. Halu gak sih? Aku pernah halu gak sih guys sama kalian gak sih guys? Guys, udah lihat My Demon belum? Kayaknya aku harus nonton My Demon sama si Koko sih. Karena kalau misalnya aku duluan kan ntar aku kayak yang sendirian gitu kan kayak. Jadi aku nanti nontonnya sama si Koko aja. Lebih seru nontonnya bareng lah. Gue mah suka curiga sama yang gak pernah mau video call. Guys, dengerin ya, dengerin pakai kuping kalian. Ini tuh gue dijodohin. Ngerti gak sih? Sama teman gue. Jangan terlalu parno kalian tuh. Ini dijodohin, bukan gue main aplikasi, dijodohin. Air lemon bukan air cuka apel. Gak makan cek bentar lagi dah baru bangun kan. Jadi si lambungnya kita biasain perut kosong dulu minum apple cider vinegar biar gak bloating. Cocoknya banyak alasan ini itu. Lah emang beneran berkabung gimana lu teh? Nggak gini ya nggak halus sih, tapi kan pernah dighosting sama siapa? Sama si Korea aja. Si Korea video chatan sama gua, dia nggak datang karena ya alasannya dia gitu. So kita we always have to take chances. Nanti yang ujung-ujung yang dighosting gue, yang sakit gue. So kalian kenapa kalian yang ribet sih? Nikmatin aja. Rambutnya dikepang 1 atau 2 lagi dong. Enggak lah, ribet. Dikepangnya kayaknya gue kurang bisa deh. Jadi si wave-nya aneh. Kalau udah cinta apapun tetap positif. Betul. Koko ada berapa bersaudara? 3. Khawatir soalnya waktu kemarin di ghosting sama opa Korea dan langsung freak out. Jadinya khawatir. It's okay. Aku aja gak freak out. Biasa-biasa aja. Yang meninggal siapanya Koko? Keluarganya. Udah jalanin aja daripada. Iya. Yoko itu orangnya optimistik. Ya harus optimistik lah. Kalau pesimis hidup itu. Aduh. Aku takut ya ketemu si Koko. Ntar si Koko begini gimana ya? Ntar si Koko begitu gimana ya? Cocok gak pernah video call. Kok bisa tahu wajahnya gimana? Si Ko Jordan ini ada foto bareng sayang sama dia. Ya. Si Ko Jordan itu ada foto bareng sama dia. Ada foto si Koko. Mau minta apa lagi? KTP, kakak sama bersertifikat. Kamu teh ada aja. Khawatir itu karena kita sayang sama. Kalau kamu sayang sama aku, put positive energy. Jangan kayak yang begini-begini. Doain. Kalau misalnya, Kayoke, aku khawatir, aku doain ya. Jangan, Kayoke ntar gini, nanti misalnya nih ya, aku mau ngelamar kerja gitu kan. Kalian, Kayoke semangat ya. Tapi nanti di jalan hati-hati, nanti takut ada copet, nanti di depan takut tabrak motor, nanti depan ada preman, takut nanti dipalak, nanti dijambak sama ibu-ibu. Udah kesana sini gitu loh kalian gitu. Aku biar dulu aja aku ngelamar kerja dulu, aku coba dulu kerjaannya itu, baru ntar bilang, oh iya ya,
kayak aku udah dapat kerjaan ya gitu loh. Jangan sebelum gua melangkah udah takut begini begitu. Aduh, guys, nggak begitu juga jalan hidupnya. Kalau nggak jadian ya udah ya Kak. Iya, jadi teman aja. Toh jadi keluarga. Ntar si tante teman apa deket sama aku. Kalau Yoke ini nggak live nggak pernah gagal looknya cakep. Always happy. Sekedar mengingatkan, iya. Mengingatkan is okay, tapi jangan over gitu loh. Ya, jangan terlalu lebay. You don't know me gitu loh. Kalian tuh cuma kenal aku di sosial media aja. Kalau kalian orang lihat kenal aku di real life, aku tuh emang orangnya positive thinking ya. Kalau misalnya aku tuh udah gini, orangnya positive thinking dan overthinking. Jadi kalau misalnya nanti aku ketemu sama si Koko dan nggak sesuai ekspektasi, gue sudah melindungi hati gue kayak ya udah, at least I already try 100% gitu ya. Kalau misalnya nggak jodoh, ya go back to my own life. Sebelum ada si Koko juga aku emang udah tinggal sendiri, hidup sendiri, kerja sendiri, punya rumah sendiri kan, nggak bersandar dengan seseorang juga. So it's okay guys, it's okay. Tapi kalau misalnya itu jadi jodoh dan apa ya alhamdulillah. Jangan takut, jangan compare hidup orang sama hidup aku sayang, jangan di compare. Fitri bisa kenal sama Fitri itu nggak kenal sama mamahnya, yang kenal itu Natasha Endar yang kenal. Mereka apa punya bisnis bersama. Saham terbesarnya itu adalah punya si tante, punya si madam. Ada bisnis properti, ada bisnis apa berlian segala macam, ada arisan juga cenah. Kalau nggak sama kok, kalau nggak jadi sama Koko baru lagi tentang Fitri ya, ngapain? Semoga ini yang terbaik ya Kak, thank you. Kebetulan banget tiba-tiba ada yang berhubungan sama itu takdir ya guys. Aku kenalan sama si Koko, dia kenalin sama si Jordan. Aku kenal si Jordan gara-gara huru hara ini. Dia ngeliat gitu, oh Yoke ini begini 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 gitu kan ya. Dia lihat isi hati aku dan dia lihat apa ketulusan aku. Makanya dia bisa mau mengenalin sama sahabatnya dia. Kalau misalnya aku dari kemarin-kemarin ya guys, contohnya kalau dari kemarin-kemarin aku berantem sama siapa, terus ujung-ujungnya aku ngebohong atau segala macam nggak punya bukti, orang juga nggak bakal percaya sama aku, ya kan? Tapi karena aku setiap pembahasan apapun yang aku bahas itu satu ada buktinya. Kedua, aku genuine gitu. Nggak ada satupun yang aku bohong-bohong dari kalian tuh